Bang bekerja dengan hati, kamilah Stiefs NU Garut. Beriman, berakhlak, berlandaskan aswaja, kamilah Stiefs NU Garut. Tegakkan badan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa alam ba'd. Bagaimana kabarnya para mahasiswa? Alhamdulillah pada pagi ini kita semua dapat melakukan perkuliahan kembali di dalam mata kuliah fikih muamalah. Muamalah ya, di pertemuan kemarin minggu kemarin kita telah membahas tentang mabadi' asyarah fikih muamalah. Ya kan, fikih itu ada apa? Fikih ibadah, fikih muamalah, fikih munakahat, jinayah, stasiyasah. Nah, yang kita pelajari insyaallah itu tentang fikih muamalah. Nah, pada pertemuan hari ini insyaallah kita akan membahas tentang materi fikih muamalah jual beli, kan, jual beli. Baik, sebelum itu saya ingin memberi nuansa yang berbeda supaya kita semangat. Silakan berdiri dulu. Kita berdiri dulu. Kita sholawatan dulu. Ya, bersama-sama. Yo. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah. Jadi kemarin kan di minggu yang lalu fikih terbagi-bagi ya. Ada tadi sudah dijawab oleh para mahasiswa, ada apa? Ibadah, muamalah, munakahat, jinayah. Jadi seperti beginilah. Kalau sudah baik ibadahnya, sok usaha simbalik, jangan duit. Habis itu harus buka duit, sok kawin, kan menikah itu kan membutuhkan modal ya. Masyarus sabab man istata minkumul ba'ah falyatazawwaj. Nah, gitu. Intinya ya, buka duit heula kawin teh, mas kawin dan lain sebagainya. Itu sudah urut tuh. So, ibadah yang betul, kemudian jual beli yang baik, nikah, setelah menikah nanti ada jinayah, syiah dan sebagainya. Nah, kita akan membahas sekarang tentang jual beli. Siapa yang tidak pernah jual beli di sini? Cicing di kamar. Siapa yang tidak pernah jual beli seumur umur? Ada? Ya, karena manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri di alam dunia. Itu pasti berinteraksi dengan manusia yang lain lah. Jual beli, di antaranya adalah jual beli. Jual beli ya. Apa itu jual beli? Jual beli. Ya, kurang lebihnya yang biasa terjadi di kita kan jual beli itu identik dengan menukar uang dengan penjual butuh uang, pembeli butuh ya, itu secara mudahnya. Baik, kita lihat pengertian jual beli. Saya banyak mengambil rujukan dari kitab Fathul Mu'in. Nah, di sini banyak lah alumni pesantren pernah mengaji kitab Fathul Mu'in. Ada bisa dari takrib, tapi ya bolehlah dari takrib, Fathul Mu'in, ya Fathul Wahab. Itu. Kalau di Safinah belum ada di Safinah karena itu fikih ibadah. Nah, ini dalam Fathul Mu'in disebutkan jual beli dalam kitab Fathul Mu'in secara bahasa huwa lughatan muqabalatu syai'in bi syai'in. Secara bahasa jual beli berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain. Saya dulu baheula zaman Silverstone, zaman batu itunya, atau zaman sebelum mengenal uang, orang menukar barang dengan saya punya petei gitulah, itu punya jengkol, tukeran sok gitu. Itu secara mudahnya dulu. Nah, secara istilah muqabalatu malin bimalin ala wajhin makhsusin. Itu ada penukar harta dengan harta yang lain melalui cara-cara
Ini digarisbawahi. Ada cara-cara tertentu yang harus sesuai dengan syariat. Dia tidak bisa sebagai orang Islam, sebagai seorang mukallaf. Mukallaf itu kan akilun balighun, sudah dewasa dan berakal, harus apapun yang dilakukan harus sesuai dengan ketentuan syariat. Jangan sampai ketika kita jual beli melanggar syariat. Ada cara-cara tertentu. Apa biasa yang terkait dengan fikih? Ada syarat, ada rukun, ada mubtilat dan sebagainya lah. Ya kan? Salat ada syaratnya? Ada rukunnya? Ada yang membatalkan? Sama ini juga. Nanti dalam jual. Karena kan fikih sama fikih. Nah ini. Apa dasarnya? Dalam Al-Quran ada 4 sumber pokok kan? Ada Al-Quran, ada As-Sunnah, ada Ijma, ada Qiyas. Dalam Fathul Muin itu disebutkan sebelum datang Qiyas, sebelum datang Ijma, berdasarkan Al-Quran, surah Al-Baqarah 275. Wa halallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah ini berlawanan ya. Ada bai, ada riba. Nah, nanti apa itu yang masuk kategori riba akan diterangkan kemudian. Berikutnya juga dalam surat Nisa, ya ayyuhalladzina amanu la taqul amwalakum bainakumul batili illa takun tijarah an taradhi minkum. Nah ini orang yang beriman, janganlah kamu makan harta samamu dengan cara yang batil, tidak benar, kecuali berupa perniagaan sudah suka sama-sama di antara kamu. Nah nanti ini menjadi patokan para ulama ketika menistimbat akam, mengeluarkan hukum, kemudian kita mah tinggal enak. Hayang apal jual beli, ya cokot we tina Fathul Muin. Tong cacapean dina Quran, sing salah gitu. Nah, ini kita biar tahu saja dalilnya. Tapi untuk teknisnya kita merujuk kepada kitab-kitab para ulama. Nah, juga dalam hadis atau sunnah. Ya, hadis Imam Bukhari, al-bayyi'ani bil khiyari ma lam yaftariqa. Penjual dan pembeli memiliki hak khiyar selama belum berpisah. Khiyar itu nanti juga di belakang diterangkan bagaimana dilanjutkan atau tidak akad. Itu disebut khiyar. Jadi mual gitulah bahasa kasarnya. Ada dalam hadis riwayat Tirmidzi, at-tajiru sadduqu al-aminu man nabiyyina was-siddiqin wasyuhada. Pedagang yang jujur amanah akan bersama para nabi, orang siddiq dan para syuhada. Karena berat menjadi seorang pedagang yang jujur itu. Saya Pak, saya padahal mah buruk. Sekilo 5.000, itu diharapkan ayat tulisan 2,5. Nitip 2 nate. Yang saya jadi pedagang jujur itu berat. Ya kan gitu. Berat. Ya. Ayeuna ngomong jujur-jujur gampang, tapi kan praktek sorangan mah ya sekarang. Hadis Ibnu Majah qala Rasulullah sallallahu in lebih ang tarodin. Bahwasanya jual beli berlaku dengan saling ridha. Nanti ada apa ini secara umum, ini secara mudahnya ya. Tadi ada rukun dan syarat. Rukun jual beli ada penjual, ada pembeli. Kiraku ngajual, meuli naon rek meuli Pajero. Kemana meuli pokoknya. Terus ada pembeli. Terus juga ada barang yang diperjual beli. Abdi ngajual Pajero seharga 500 juta. Ku abdi dibeli Pajero 1 juta. Ini Pajero eueuh. Duitna eueuh. Jual beli bukan? Ada pembeli tapi tidak ada barang. Nah, ngaranna halu itu. Mahasiswa berhalunisasi yang buka Pajero di Baturana, orang buat duit 1 miliar, orang buka duit Pajero, orang jual beli, duitnya mobilnya walaupun ada yang berakad kan berarti berakadnya, tapi kan tidak ada barangnya, harus ada barangnya. Harus ada ijab dan ijab penyerahan, qabul penerimaan. Mirip-mirip sebenarnya dalam munakahat nanti kan, ada wali mau ngijabkeun, ada qabul, ada panganten. Kudu pengantena. Bener. Abi ada kawin, bukan mahar. Pengantin awena. Nah, harus ada syarat sahnya. Penjual pembeli harus baik dan berakal. Sehingga nanti timbul permasalahan bagaimana hukum jual beli yang dilakukan oleh anak kecil. Kan dalam fikih Syafi'i itu ngajual jeung beli teh kudu mukallaf. Ai budak leutik kan. Tapi prakteknya kumaha? Ngejual beli di SD tukang dagangan. Terus saya diharapkan kan tidak juga. Nanti ada ini bagaimana ketentuan bolehnya anak kecil melakukan transaksi jual beli.
Dan juga barangnya harus halal dan bermanfaat. Dan harus milik sendiri. Karena nggak jual barang batur. Nah, termasuk di halal ini adalah tidak boleh menjual barang najis. Dan sehingga nanti timbul permasalahan. Bagaimana hukum menjual gemuk? Kan barang najis gemuk. Nah itu. Kumaha boleh atau tidak? Nanti di belakang diterangkan. Nah, karena kan satu sisi terjadi kan. Nah, apakah itu melanggar syariat atau tidak? Nanti bagaimana statusnya? Harus milik penuh. Ulah tapi enak motor nu duaan dijual. Motor teh menang meuli duaan dijual. Nanti makanya kadang timbul tuh biasanya dalam suami istri nunggu cerai teh dijual ku salaki mobil si orang duitnya nu duaan. Nah itu nanti di belakang. Ini rukun syarat. Ada nih macam jual beli ada disebut baiul muqayyadhah. Nah ini pertukaran barang dengan barang tanpa melibatkan uang. Jika baheula lah jual beli baheula gitu nya disebut barter teh gini. Barter. Ada baiul mutlak. Nah ini yang sering terjadi pure jual beli. Ada baiul salam. Pembayar di muka untuk barang-barang yang akan diserahkan kemudian. Nah ini biasanya terjadi dalam kasus-kasus yang sering terjadi sekarang apa? Online. Nah ini bayar salam. Bayar salam ini. Ada bayar istisna. Ini mirip-mirip. Cuman bedanya biasanya ini mah barangnya sudah ada gitulah. Kalau ini barangnya belum ada. Jadi contoh ketika kita membeli barang orang yang komputer speknya ABCD. Nah misalnya ke toko gitulah. Nah itu bagaimana? Ini kemudian menimbulkan permasalahan. Apa itu masuk riba? Tidak. Kan jual beli itu harus yad dan biyadin. Jadi barang duit itulah. Itu bagaimana ini kasus seperti ini? Nah nanti dibahas. Baik, silakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya dari Putra dulu. Silakan maju ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menurut hasil diskusi kelompok kami, kesimpulannya adalah berdasarkan tentang sistem transaksi GoFood, maka berdasarkan syarat dan hukumnya sudah memenuhi syarat fikih muamalah. Sehingga sah. Sah. Ya sah. Ya, terima kasih Pak Flor. Nah silakan. Baik, kelompok berikutnya silakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, situ saja. Ya. Diskusikan mengenai jual beli terkait jual beli followers bahwa telah memenuhi syarat jual beli dan kami menyatakan itu sah. Ya, sip. Masih plus. Baik, saya kira tadi ya terkait dengan tadi, jadi prinsipnya memenuhi syarat rukun jual beli itu maka disebut jual beli atau transaksi yang sah secara fikih. Jadi kan halal atau haram kan intinya ke situ nantinya. Haram. Baik, saya kira perkuliahan kita pada pagi ini di siang ini sudah selesai. Nanti insya Allah minggu depan kita akan membahas tentang kordon atau hutang piutang karena kan ya dinamika kehidupan kan dan ada orang butuh uang dan sebagainya. Baik, sebelum itu kita refleksi dulu flashback sebelumnya. Oke. Paham ya tadi jual beli saling bertukar jual barang itunya, dan itu sering terjadi di kehidupan kita. Kita sehari-hari kita harus ada syarat rukun. Syarat rukun harus terpenuhi. Rukun jual beli harus ada penjual, pembeli, ada barangnya, ada akad atau ijab kok. Baik, saya kira cukup. Mudah-mudahan bermanfaat. Senantiasa sehat selalu. Hidup harus bermanfaat kepada sesama. Khairun nas anfa'uhum lin. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.